Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, pasukan Taisu menghadang kelompok Xiaoyan. Saat melihat tubuh Susi yang diikat di belakang bahtera, Bai Ling langsung bergegas menghampirinya. Namun ada kekuatan besar yang menghalanginya dan tubuh Susi terbakar oleh api Xiaoyan. Dengan kemarahan di matanya, Bai Ling langsung memerintahkan pasukan Taisu untuk menyerang. Adapun Meng Shen, dia melihat peperangan dengan tatapan matanya yang dingin. Melihat kemunculannya, Xiaoyan segera mengambil tindakan dan menyerangnya dengan menggunakan kekuatan api bayan dan tombak pemecah bencana. Saat ini mata Meng Shen menunjukkan kepanikan. Dia segera mengulurkan tangan dan mengeluarkan tombak pemecah bencana yang menembus perutnya. Namun pada saat yang sama, ketika Meng Shen mau mengeluarkan tombak pemecah bencana tersebut, guntur Haotian langsung tercurah menyapu tubuhnya. Hal ini menyebabkan tubuh Meng Shen meledak di tempat. Darah mengalir keluar dari armor dewa palsunya, tetapi dia masih bisa menahan rasa sakitnya dan segera menarik keluar tombak pemecah bencana dari perutnya dengan terhuyung-huyung. Dia terlihat berusaha menstabilkan tubuhnya dan tatapannya tertuju pada Xiaoyan yang tidak jauh darinya. "Beraninya kamu menyakitiku!" teriak Meng Shen dengan marah. Dia segera menyatukan jari-jarinya, kemudian pedang pengejar jiwa Poit tergantung di depannya. Dengan wajah penuh amarah, dia mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan. "Penggal kepalanya!" Meng Shen berteriak dengan marah ke arah pedang pengejar jiwa. Dia tidak pernah menyangka akan terluka seperti ini. Sebelumnya saat melihat Xiaoyan, menurut pendapatnya itu hanyalah sampah yang bisa dimusnahkan dengan satu pedangnya. Namun dia tidak menduga satu serangannya mampu melukai tubuhnya. Saat berikutnya, pedang pengejar jiwa Poit meledak dengan semburan suara yang keras. Saat pedang itu tersapu, terlihat ada kabut putih besar di balik bilah pedangnya yang tajam. Jika diperhatikan baik-baik, maka seseorang dapat melihat bahwa pedang ini dibentuk oleh jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Suara pedang juga terdengar seperti jeritan jiwa-jiwa yang melengking. Pedang pengejar jiwa Poitku ini terbuat dari pengorbanan ribuan jiwa dan kebencian. Aku menggunakan jiwa orang sensi untuk membunuh kalian orang-orang sensi. Meng Shen mengangkat jarinya untuk mengendalikan pedang pengejar jiwa Poit dari jarak jauh. Segera pedang pengejar jiwa Poit itu melesat seperti gelombang air laut. Jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya memadat dalam energi pedang yang tak terbatas. Itu memamerkan gigi dan cakarnya saat bergegas menuju Xiaoyan. Kemudian pedang pengejar jiwa Poit yang ilusi mulai berubah menjadi lebih nyata. Jiwa yang tidak bersalah berteriak, tetapi apa yang didengar Xiaoyan di telinganya adalah ratapan jiwa yang tidak bersalah. Seolah-olah mereka merindukan diselamatkan. Sebelumnya Xiaoyan melawan pedang yang sama milik Susi, namun kali ini ada ratusan kali lebih banyak jiwa tak berdosa. Kelima jarinya langsung mengepal. Bagaimanapun, semua jiwa ini berasal dari dunia sensi. Banyak pertarungan yang telah dilakukan Xiaoyan, dan bahkan jika dia menghadapi seorang kultivator iblis, itu tidak akan membuat Xiaoyan begitu membencinya. Tetapi pasukan Taisu ini adalah orang luar yang menyusup ke sensi.
Dia merasa semua ini berbeda, tidak akan ada sebab akibat, dan yang ada hanyalah kehancuran. Susunan teleportasi milik Taisu sudah bisa membuktikan bagaimana Taisu akan menyerang dunia lain, sementara dunia mereka sendiri menghadapi masalah kelangkaan sumber daya. Pemborosan yang tak berkesudahan dari Taisu ini akan membuat dunia manapun termasuk Senshi tidak akan mampu bertahan. Mereka adalah orang luar yang menjara semua sumber daya dan menggunakan sumber daya dari Senshi untuk menghancurkan Senshi itu sendiri. Xiaoyan segera mengeluarkan 8 penguasa berat Suan dan telapak tangannya perlahan meluncur di atas bilahnya. Dinmo, bantu aku. Jika Xiaoyan menggunakan kekuatan 8 penguasa berat Suan sendirian, maka Xiaoyan bisa merasakan bahwa pedang pengejar jiwa Poid milik Meng Shen sudah tidak sebanding dengan milik Sushi. Dia meyakini bahwa pedang ini sudah mengandung kekuatan aturan. Saat berikutnya, penampilan Dinmo yang seperti sarjana muncul dari bendera penekan jiwa. Siapapun yang melihatnya akan menilai penampilannya sama sekali tidak sesuai dengan namanya. Dinmo tidak banyak berbicara dan dengan satu gerakan tubuhnya langsung tenggelam ke dalam kedalaman penguasa berat Suan. Integrasinya tidak menyebabkan perubahan nyata. Namun penguasa berat Suan yang dipegang Xiaoyan langsung mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. 8 penguasa berat Suan telah mengikuti Xiaoyan dalam banyak pertempuran dan telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa berat Suan sendiri sudah bersifat spiritual, hanya saja spiritualitas ini juga terbagi dalam beberapa tingkatan dan bisa dianggap masih belum cukup kuat. Tetapi dengan bantuan Dinmo, tampaknya dia telah berhasil menghidupkan kembali penguasa berat Suan meledakkan kekuatan aslinya. Segera Xiaoyan membuat 3 ayunan penguasa berat Suan. 1 ayunan membuat laut tertawa, 2 ayunan membuat angin dan guntur mati, 3 ayunan membuat langit pecah. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari penguasa berat Suan. 3 ayunan yang ditebas Xiaoyan membuat perasaan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dalam jarak 3 kaki, Xiaoyan merasakan konsepsi artistik yang sebenarnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 3 ayunan yang melesat keluar memiliki kekuatan aturan. Kekuatan 3 ayunan inilah yang seharusnya dimiliki oleh penguasa berat Suan. Apa yang digunakan Xiaoyan sebelumnya hanyalah dalam bentuk bayangan pedang dari bayangan penguasa berat Suan. Saat berikutnya, kedua senjata ini bertabrakan seperti air dan api. Semua tabrakan dan percikan mengandung kekuatan aturannya masing-masing dan 3 ayunan penguasa berat Suan Xiaoyan juga tidak lemah. Bahkan itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Meng Shen melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menahan serangan pedangnya dan dia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Segera 2 jarinya mengembun dan pedang pengejar jiwa Poid tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang lebih melengking. Bakar dia, pedang pengejar jiwa Poid, gunakan teknik terkuatmu. Saat kata-katanya jatuh, Meng Shen mengangkat jarinya dan pedang pengejar jiwa Poid menebas Xiaoyan lagi. Kekuatan pedang ini juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, pedang itu berisi jiwa-jiwa yang mati dengan tidak adil. Dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya dan kebencian mereka yang berkumpul, mampu berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Selain kekuatannya yang membuat emosi Xiaoyan menjadi tidak stabil adalah pola pikirnya. Selama pertempuran, Xiaoyan merasa ada beban untuk menghapus jiwa-jiwa makhluk Senshi ini. Tentu saja ini metode Taisu dan membiarkan makhluk Senshi yang melawan mereka merasakan beban ini. Meng Shen tahu persis hal ini. Selama itu bisa mengganggu pikiran Xiaoyan, maka kekuatannya bahkan bisa menjadi lebih kuat dari lawannya. Kamu terlalu meremehkanku. Aku akan melenyapkanmu demi mereka.
jiwa-jiwa tak berdosa ini adalah pejuang dari dunia sensiku. Telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba menekan ke-8 penguasa berat suannya dan api 3 warna dengan gila-gilaan dituangkan ke dalamnya. Kekuatan keabadian tampaknya telah sepenuhnya mengaktifkan jantung api. Sebelumnya, kekuatan aturan pada jantung api tidak bisa digunakannya. Sekarang itu muncul lagi, sehingga dapat menampilkan sebagian dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi untuk bisa menampilkan kekuatan yang sebenarnya, Xiaoyan harus benar-benar dapat mencapai keabadian para dewa. Hanya dengan begitu, Xiaoyan baru bisa dapat lebih memanfaatkan kekuatan aturan jantung api. Segera kekuatan jantung api menjalar ke tubuh Xiaoyan dan ini adalah kekuatannya yang bahkan lebih tinggi dari jantung guntur. Bagaimanapun, jantung api merupakan metode serangan Xiaoyan yang paling ampuh. Seseorang tidak dapat mengetahui berapa banyak nyala api yang terkandung di dalam tubuhnya, karena seluruh tubuhnya menjadi semakin mempesona, seolah-olah seluruh kehampaan pun ikut terbakar. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, bagaimanapun yang hancur hanyalah jiwa-jiwa dari sensi. Tahukah kamu berapa banyak jiwa mati yang diperlukan untuk menghancurkan sensi? Sebagai makhluk dari dunia sensi, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Saat Meng Shen menebaskan pedangnya, terlihat jiwa-jiwa mati mengintip keluar dari sana. Tampaknya mereka sangat kesakitan dan terus berjuang, serta mengeluarkan suara gemuruh. Mata Xiaoyan menjadi dingin, tetapi saat melihat energi pedang yang menyapu itu, membuatnya ragu-ragu sejenak. Sementara itu, sudut mulut Meng Shen terus terangkat dan inilah yang ingin dia capai. Pada saat yang sama, seteguk darah muncrat dari sudut mulut Xiaoyan. Hal ini disebabkan keterkejutan di jiwanya. Xiaoyan segera menggigit ujung lidahnya dan merasa hatinya benar-benar terguncang sekarang. Kamu terlalu tidak berguna. Kamu benar-benar tidak punya pilihan selain mencari kematian. Meng Shen langsung mendengus dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Itulah masalahnya. Aku ingin bahteraku diisi dengan mayat Taisumu. Kemarahan Xiaoyan sangat besar dan sekarang tidak ada lagi keraguan di matanya. Dia segera memegang erat penguasa berat suan di tangannya. Saat melihat energi pedang yang kuat menderu ke arahnya, satu ayunannya tiba-tiba menebas energi pedang pengejar jiwa Poid. Api di tubuhnya juga menderu lagi, sehingga tampak lebih berkobar. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.